Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-25. Duel antara Danang Sutawijaya melawan Arya Penangsang memang menjadi sentral kedikjayaan dua tombak, yaitu Kiai Pleret dan Kiai Dandang Mungsuh. Di samping itu, Danang Sutawijaya yang masih bocah, juga mempunyai sedikit rasa takut untuk menghadapi seseorang sekaliber Arya Penangsang. Lawong zaman semono, Arya Penangsang cuma lawannya Joko Tingkir alias Mas Karbet. Ketika tombak Kiai Pleret berhasil menembus dan membuat lobang semakin lebar di lambung Arya Penangsang, dan ketika ditarik terasa rasa sakit yang ditimbulkan sampai di ubun-ubun Arya Penangsang. Tombak Kiai Dandang Mungsuh pun sampai terlepas dari tangan Arya Penangsang. Sorotan mata Arya Penangsang yang terlihat semakin marah dan murka, membuat Danang Sutawijaya yang seorang bocah, langsung menuju kuda putih betina yang sebelumnya dipermainkan Ki Juru Mertani. Danang Sutawijaya berusaha memburu Arya Penangsang dengan kuda putihnya itu. Namun setelah mendekat, kuda putih merasa tidak berani untuk semakin mendekat ke arah Gagak Rimang. Kuda putih betina mempunyai perasaan takut, dan tiba-tiba memutar, dan berusaha berlari menjauh. Jiaah! Arya Penangsang sangat marah, ia mengira Danang Sutawijaya seorang pengecut, hanya berusaha melukainya dan kemudian meninggalkan dirinya. Ia pun malu, mengingat di seberang kali, ribuan prajurit Pajang di bawah pimpinan Ki Mentahun melihat dirinya terluka, akibat permainan seorang bocah. Sebaliknya warga Selo begitu mengeluh-elukan Danang Sutawijaya, seperti seorang hero yang bisa membuat terluka seorang sakti mandraguna. Danang Sutawijaya bingung, kudanya tidak bisa dikendalikan, ia pun malu, dan ingin menuntaskan pertarungan dengan Arya Penangsang. Di dalam kebingungan, ia memasrahkan segalanya bahwa segalanya sudah ada yang ngatur, dan destiny alias takdir pasti akan ditetapkan Gusti Allah kepada setiap makhluk. Gagak Rimang pun dikendalikan Arya Penangsang untuk mengejar kuda putih yang dinaiki Danang Sutawijaya. Bobot yang ringan dari Danang Sutawijaya relatif menguntungkan, sehingga Gagak Rimang tidak bisa maksimal dalam mengejar kuda putih. Namun nafsu birahi Gagak Rimang, yang menyebabkan kuda itu pantang menyerah mengejar kuda betina nan seksi itu. Malangnya, seketika ada halangan kayu sehingga kuda putih nggak berani untuk melompat, dan mendadak kuda putih itu berbalik arah, dan Gagak Rimang pun segera menyongsong mendekat. Nah ketika mendekat itu, sang kuda putih pun tiba-tiba jingkrak. Danang Sutawijaya berusaha mempertahankan diri, tombak Kiai Pleretnya diarahkan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang tidak mau lagi menganggap remeh pusaka tombak yang dipegang bocah ingusan tersebut. Ia siap-siap menangkis dengan keris pusakanya Kiai Setan Kober. Namun beginilah manusia, diliputi sifat lupa, dan mungkin juga sudah jalannya sejarah seperti itu. Ia pun segera mencabut keris Kiai Setan Kober dan menangkis tusukan tombak Kiai Pleret, dan terasa perih di bagian lambungnya. Ia memang berhasil membuat tombak Kiai Pleret tidak mengenai tubuhnya, namun keris Kiai Setan Kober sudah memutuskan ususnya yang sebelumnya dibelitkan pada gagang keris itu. Teriakan Arya Penangsang membahana sekitar kali Bengawan sore, campur baur perasaan Arya Penangsang, antara malu, marah, merasa terperdayai, penasaran, bodoh, dan takdir berlaku untuk dirinya. Arya Penangsang jatuh dari kuda Gagak Rimang, dengan luka menganga di lambung, usus terburai dan terpotong-potong akibat keris pusakanya sendiri. Pasukan Jipang di seberang sungai berduka, teriakan terakhir Arya Penangsang menyayat hati. Tetapi di lain pihak sorak-sorai mengeluhkan Danang Sutawijaya membahana. Terlebih lagi, kuda Gagak Rimang akhirnya pun terbunuh, komplit sudah tuan dan tunggangannya meninggalkan dunia fana, menyatu sehidup semati.
Selanjutnya, Patih Ki Mentahun merasa sedih. Junjungannya sudah meninggal. Ia merasa bersalah kenapa junjungannya tidak mendengarkannya, ia merasa bersalah kenapa ia tidak bisa membungkam sang pekatik, sehingga Arya Penangsang turun ke gelanggang dan terperdaya oleh siasat Ki Juru Mertani. Patih Ki Mentahun yang merasa dadanya sesak karena amarah yang amat sangat, melihat junjungannya Arya Penangsang tewas bersimbah darah, segera menyeberang Sungai Bengawan sore, beberapa prajurit Selo yang coba menghadang menjadi kocar-kacir. Banyak yang terluka atas terjangan Patih Ki Mentahun, dan sepak terjang Ki Mentahun ini membuat Ki Ageng Pemanahan segera menghadang. Hadangan Ki Ageng Pemanahan yang juga merupakan murid dari Sunan Kalijaga langsung bisa mendesak dan membuat kewalahan Ki Mentahun. Berbarengan dengan itu, prajurit Jipang pun ikut menyerang, jadilah pertempuran semakin seru. Yang namanya pertempuran massal ya nyaris nggak ada aturan, singkatnya meleng ya hajar, meleng ya bacok. Demikian juga yang terjadi pertempuran antara Ki Ageng Pemanahan dengan Ki Mentahun. Ketika Ki Mentahun terdesak hebat oleh gempuran Ki Ageng Pemanahan, beberapa prajurit ikut mengeroyok Ki Mentahun. Beberapa tombak sempat dihindarkan oleh Ki Mentahun, namun satu tombak menusuk tubuhnya. Beberapa prajurit ikut serta memberi tambahan menusuk dengan tombak, dan akhirnya Ki Mentahun meninggal. Prajurit Jipang yang jumlahnya sangat banyak, memang mengamuk sejadi-jadinya. Seorang prajurit Selo saking gemasnya dengan Ki Mentahun, memenggal kepala Patih Jipang Panolang tersebut, dan menancapkan potongan kepalanya pada sebuah tombak dan didirikannya di pinggir Sungai Bengawan sore. Ki Ageng Pemanahan segera mendekat dan berujar, "Wahai prajurit Jipang, kalian kenal dengan potongan kepala ini dan tubuh yang membeku di sana? Jika ingin seperti nasib Arya Penangsang dan Ki Mentahun, ayo maju ke sini." Gemetar prajurit Jipang melihat junjungannya telah tewas, dan akhirnya mereka memilih menyerah. Senjata-senjata diletakkan di tanah, mereka masih menyayangi nyawanya yang hanya selembar. Berakhir sudah usaha yang telah dirintis selama ini oleh Arya Penangsang beserta para prajurit Jipang untuk menjadi Sultan Demak. Kekisruhan yang akhirnya melibatkan Arya Penangsang, Joko Tingkir, Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya, Ki Juru Mertani, bahkan sampai pilunya Ratu Kalinyamat, mereka semua mempunyai kesamaan darah, yaitu berasal dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Walaupun satu darah, namun nafsu angkara yang menguasai jiwa seseorang yang tersilaukan akan harta, tahta dan wanita, membuat semuanya ini terjadi. Selanjutnya, setelah berhasil mengalahkan Jipang dengan terbunuhnya Arya Penangsang dan Patih Ki Mentahun, bagaimana dengan nasib tirakat bugil Ratu Kalinyamat? Berhasilkan ia mandi keramas dengan darah Arya Penangsang? Tetap ikuti lanjutan kisah di episode berikutnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.